Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi ya pada teman-teman semuanya terkait dengan kehidupan hari-hari kita, bagaimana supaya menjadi hari yang selalu baik ya. Terkadang kita mengabaikan hari-hari kita itu dengan sesuatu hal yang seharusnya ya kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu hari ini kita harus berusaha ya menjadi hari lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan hari ini pun juga kita berusaha ya supaya menjadi hari-hari kita di esok hari menjadi hari yang selalu baik. Itu yang harus kita renungkan, itu yang harus kita pikirkan juga, dan yang harus kita lakukan ke depannya supaya kehidupan kita itu menjadi yang terbaik. Mungkin ada banyak masalah, banyak problem yang kita dapatkan hari-hari sebelumnya, tetapi kita jangan selalu atau jangan menengok ke belakang ya. Jangan melihat apa yang kita sudah alami di hari-hari yang kemarin. Jadikanlah hari yang kemarin itu adalah sebagai pembelajaran, sebagai renungan, dan hari ini pun juga kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga hari ini menjadi lebih baik dari hari yang kemarin, dan besok kita juga harus melakukan hal-hal yang terbaik. Dan hari ini pun juga kita harus berusaha mempersiapkan diri supaya di hari esok itu kita mendapatkan hari yang menjadi lebih baik. Mungkin ada banyak penasehat, banyak kalimat atau banyak artikel ya, bukan saja artikel ya, semacam atau petunjuk ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bagaimana petunjuk itu adalah supaya kita mengikutinya ya. Dan saya yakin ya teman-teman semua punya cara yang berbeda-beda ya untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dirinya sendiri ya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang dia cintai, yang dia sayangi. Pasti mempunyai cara yang berbeda-beda setiap orang ya. Tetapi saya meyakini bahwa kita mau melakukan yang terbaik itu ada petunjuk ya. Sebagaimana juga ada ya di dalam hadis-hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Jadi teman-teman, itu salah satu pengingat atau petunjuk atau nasihat buat kita ya, bahwa Rasulullah juga memperingatkan kita bahwa kita itu jangan terlalu menengok keadaan kita yang sebelumnya ya. Apabila kita hari yang kemarin ya lebih baik dari hari ini, maka juga kita termasuk orang-orang yang sangat merugi ya. Dan hari ini ya lebih buruk dari hari yang
kemarin, ya itu juga salah satunya menjadi orang yang ya tergolong, kalau saya katakan sih, orang-orang yang sangat merugi sekali ya, bahwa waktunya itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya nasihat-nasihat ini bahwa ya harus lebih baik hari yang kemarin itu lebih baik dengan hari ini gitu. Dan hari ini pun juga harus kita mempersiapkan supaya lebih baik lagi di hari yang akan datang. Itu sih yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kadangkala kita itu dengan situasi, dengan kondisi apapun ya, yang menimpa diri kita, kadangkala kita itu menjadi merenung ya, atau kadang masih terfikirkan secara terus menerus ada sesuatu hal yang membuat kita mungkin jadi trauma ya, karena ada kejadian yang mungkin menimpa kita ya, sehingga sampai berlarut-larut dan bahkan mungkin selama-lamanya dia tidak move on ya, atau kadangkala itu menjadi salah satu alarm buat dia gitu, sehingga dia menjadi trauma ya kan, ketika melihat kejadian-kejadian yang sebelumnya, dan bahkan juga ketika dia itu musibah atau salah satu kejadian yang menimpa dirinya dengan sesuatu yang mirip, dan itu pasti dia akan terngiang-ngiang dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Saya kira itu yang perlu kita perbaiki ya dalam dalam diri kita supaya itu tidak terjadi. Maka itu tadi, kita harus mempersiapkan diri kita, harus berusaha semaksimal mungkin bahwa hari yang kemarin itu harus lebih baik ya. Jangan gimana ya, hari ini itu harus lebih baik dari hari yang kemarin. Itu yang menjadi tantangan buat kita ya, harus berusaha. Teman-teman semua yang ada juga di sini dalam surat juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Asr itu, Al-Hasr ya, ayat 18 mengatakan, yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ya memang kita itu harus mempersiapkan diri hari ini ya. Kadang gini, salah satu contohnya ya gini. Contohnya sholat. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk membiasakan diri, kapan lagi ya kita mau belajar? Kapan lagi kita mau berusaha gitu? Jadi ya harus mempersiapkan diri ya. Karena kehidupan kita di dunia ini bukan saja hanya untuk hari ini. Hari esok itu, kalau ini salah satu juga, kalau menurut saya adalah salah satu pengingat buat kita, bukan saja hari esok untuk hari yang kita jalani di dunia ini ya. Bukan, tetapi hari esok itu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk hari yang dimana ketika ada apa ya, kalau bahasa-bahasa Islamnya itu yaitu adalah setelah hari kiamat nanti, ketika setiap manusia ketika itu dibangkitkan, maka semua amal perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang menurut saya ya, bagaimana kita harus mempersiapkan itu semua gitu. Karena jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang hidup di dunia ini ya hanya sekedar hidup saja, tidak memfikirkan bahwa besok itu ada kehidupan setelah kematian. Jangan sampai kita berpikir bahwa ya hidup di dunia ini ya sudah, setelah kita mati tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, tidak adalah kehidupan setelah kita merasakan kehidupan di dunia ini. Jadi mungkin itu yang terfikirkan ya kita, padahal tidak seperti itu. Makanya
dalam Al-Quran itu dan hadis-hadis, ketika kita bisa belajar dengan baik, saya kira Islam ya itu sudah memberikan semua petunjuk dalam kehidupan manusia gitu. Jadi tinggal kembali kepada diri kita lagi ya, bagaimana cara kita untuk selalu menjadi yang terbaik dalam menjalani hidup kita ini. Itu sih. Ya mungkin sebelumnya kita belum mengenal tata cara sholat, ya kita harus belajar ya kan. Belum banyak belajar terkait dengan cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya kita harus hari ini harus berusaha ya supaya kita bisa tahu gitu. Mungkin kemarin kita belum mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ya kita belajar, hari ini kita mulai belajar. Belum lancar membaca Al-Quran, ya harus kita berusaha setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran. Belum lancar, ya sudah dibiasakan gitu. Belum terbiasa, ya sudah dibiasakan lagi gitu. Karena sesuatu yang terbiasa ya ketika tidak dimulai dengan keterpaksaan atau ya bukan dalam hal kita dipaksa oleh orang lain, enggak, kita memaksakan diri kita dalam hal kebaikan untuk diri kita itu tidak menjadi masalah, justru itu adalah sesuatu kebaikan gitu. Yang namanya juga habits itu ketika kita tidak memulainya dengan berlahan-lahan maka agak susah gitu. Dulu juga saya memulai sesuatu hal yang menurut saya kadangkala menganggap remeh ya, atau menurut saya kadang berat untuk dijalaninya, tetapi ketika memaksakan diri di awal-awal itu agak susah juga ya, kalau sudah terbiasa itu kita meninggalkannya gitu. Tetapi ketika kita sudah meninggalkannya juga ya pasti kita akan mulai diabaikan lagi, dan itu ya. Jadi kalau sudah terbiasa udah dijalani saja, dijalani, dan itu pasti kita akan risih sendiri ya ketika kebiasaan itu kita tidak lakukan. Contohnya ya sholat 5 waktu sehari semalam, dan kita sholatnya tepat waktu. Bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, ketika dia sholatnya tidak tepat waktu dan selalu terlambat sholat berjamaah di masjid, pasti dia akan risih sendiri gitu, karena sudah terbiasa. Nah, itu salah satu contoh, dan itu saya kira pasti banyak orang merasakan hal itu, hal yang sama ya. Jadi teman-teman, saya pernah juga mendengar ya dari ceramah salah satu ustadz ya, mengatakan gini, tidak menjadi masalah kita itu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Apapun itu ya, kita harus melakukannya selama itu adalah untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, terutama dalam beribadah kepada Allah. Itu justru itu adalah salah satu kebaikan gitu yang harus dilakukan gitu. Dan ketika itu banyak manfaatnya, sudah, apalagi kewajiban ya, apalagi kewajiban itu dipaksakan untuk dilakukan, justru itu sangat luar biasa. Nah, itu kata salah satu dari ustadz. Dan saya yakin ya kewajiban itu akan kita lakukan ya, sudah terbiasa, pasti yang kita rasakan itu adalah kenikmatan gitu. Dan pasti semua orang akan merasakan hal itu ya teman-teman. Ya kalau tidak tidak percaya ya coba saja gitu dijalani, dan
coba tanya juga pada orang-orang yang sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun atau sudah terbiasa dalam menjalani itu, pasti akan mereka menjawab bahwa ya sudah berat untuk meninggalkan itu gitu. Itu saja kebaikan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ayolah kita melakukan sesuatu kebiasaan yang baik itu harus dilakukan dengan benar-benar atau secara terus-menerus, hari yang kemarin dan hari ini dan untuk besok ya. Kita itu harus melakukannya gitu. Kita mungkin kemarin-kemarin saya ulangi lagi, kemarin-kemarin kita belum banyak berbuat baik ya, belum banyak menebarkan kebaikan, belum banyak kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat buat orang lain. Ya mulai hari inilah kita mencoba ya berbuat sesuatu minimal untuk diri kita sendiri ya. Kemudian mungkin orang-orang di lingkungan kita, kemudian ya kepada semua orang gitu. Itu ayolah ya teman-teman. Saya juga mengajak pribadi saya sendiri. Saya juga masih kadangkala abai, kadangkala lalai juga untuk melakukan sesuatu yang baik ya untuk hari ini gitu. Tetapi ketika selama ada niat juga, ya kita mudah-mudahan dengan itu bisa mengingat diri kita untuk selalu berbuat baik ya gitu. Minimal itu dulu ya. Jangan berpikiran yang hal-hal yang dapat menimbulkan diri kita itu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat gitu. Ya harus kita lakukan di setiap harinya ya. Minimal ada bagi teman-teman ya minimal sehari sebelumnya bisa membaca Al-Quran, atau minimal bisa sholatnya tepat waktu gitu, belajar ya kan. Mungkin sebelumnya kita molor-molor sholatnya, kita belajar untuk sholat tepat pada waktunya ya. Mungkin orang menganggapnya yang penting sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba gitu. Enggak seperti itu juga ya. Jangan sampai kita melaksanakan kewajiban kita itu hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban saja, tetapi tidak menjalankannya dengan melihat hal-hal yang baiknya. Contohnya gini, sholat tepat waktu gitu, kemudian merenungi setiap bacaan dalam bacaan sholat ya. Mungkin juga pasti ya semua orang itu yang namanya godaan ya, kadang-kala sholat banyak pikiran nah gitu ya, pasti ada itu ya. Tetapi kita selalu berusaha untuk selalu khusyuk dalam sholat kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya. Itu sih salah satu hal-hal yang kecil. Kemudian membaca Al-Quran minimal juga sehari satu ayat, atau ya sebiasanya setiap selesai sholat membaca Al-Quran satu lembar gitu ya. Itu kan ya kebiasaan, atau minimal lah dalam sehari itu ada yang kita baca Al-Quran. Nah, bukan saja Al-Quran, bukan saja membaca Al-Quran ya, yang minimal kita setiap hari itu menebarkan senyuman gitu. Ya yang namanya juga berusaha, mungkin sebelumnya kita tidak ramah dengan orang lain, tidak senyum dengan orang lain ya. Mencoba hari ini kita bisa belajar menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga hari-hari kita lakukan menjadi hari-hari yang menyenangkan, hari yang selalu menjadi lebih baik. Hari ini juga mudah-mudahan hari yang terbaik dibanding dengan hari yang kemarin-kemarin. Dan hari ini ayo kita persiapkan untuk hari esok, supaya hari esok itu menjadi hari yang akan
kita bisa memetik hasil yang terbaik. Terima kasih, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman juga ya. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman bisa memberikan masukan buat saya ya. Dan saya juga masih kaku untuk berbicara gitu. Minta masukannya teman-teman ya semuanya. Minta supportnya juga. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.